Kembali ke Mas Fadli dulu. Sebelumnya Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan bahwa pernyataan presiden soal dirinya boleh mengambil cuti dan berkampanye itu tidak keliru. Tapi Presiden Jokowi telah melanggar aturan kampanye pasal 282 dan 283 Undang-Undang Pemilu karena presiden menyampaikan kesan keberpihakan dengan menyebut presiden boleh berkampanye. Itu penjelasannya seperti apa, Mas Fadli? Ya, yang pertama karena presiden merujuk ketentuan di dalam undang-undang pemilu ya, menurut saya itu yang harus diluruskan lebih dahulu. Apalagi ketika presiden memegang kertas-kertas karton yang merujuk pada pasal 299 itu. Pasal 299 itu pasal yang mengatur bagian tentang hak kampanye bagi presiden dan pejabat negara lainnya. Itu pasalnya ada di bawah tuh. Nah, sedangkan yang merujuk kepada larangan kampanye bagi presiden dan pejabat negara lainnya itu ada di pasal 281, 282, dan 283. Pasal 281, 282, dan 283 itu spesifik bagian tentang larangan kampanye. Nah, bunyinya pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, itu yang mestinya dirujuk kalau kita bicara larangan bagi presiden dan pejabat negara. Nah, pasal 281 memang membolehkan presiden dan wakil presiden untuk kemudian ikut berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara atau fasilitas jabatan, dan yang kedua mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Nah, di pasal 281 itu konteksnya adalah mengikut sertakan pejabat negara, presiden, wakil presiden, gubernur, dan kepala daerah. Mengikut sertakan ini artinya harus dijelaskan pada event kampanye yang mana presiden itu diikutkan. Nah, dia harus bersurat tuh seperti tadi dijelaskan oleh Bang Uceng, harus bersurat Mensetnek ke KPU untuk menjelaskan presiden, wakil presiden, dalam konteks ini presiden ya, dia mau ikut kampanyenya itu pada event yang mana. Harus jelas spesifik kapan waktunya, di mana tempatnya. Maka itu nanti akan dicek apakah benar presiden datang ke sana, dan mesti dipastikan oleh pengawas pemilu presiden itu tidak menggunakan fasilitas negara kecuali yang melekat seperti pas pampres dan lain-lain ya. Tapi mobil, biaya berangkat ke sana dan lain-lain itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, itu soal cutinya. Nah, yang kedua, yang lebih penting presiden sepertinya lupa dibisikkan oleh penasihat hukumnya soal pasal 283 itu. Pasal 283 itu bahkan larangan itu kepada presiden kan pejabat negara ya, pasal 283 itu menyebut pejabat negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Nah, apakah kegiatan presiden dengan makan bersama calon presiden, kemudian naik mobil dinas lalu melambai-lambaikan tangan dengan menunjukkan simbol calon presiden tertentu, nah itu apakah sudah masuk kepada melakukan kegiatan yang mengarahkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu? Itu yang mesti diperiksa oleh Bawaslu menurut saya. Jadi intinya memang konteks pasal 299 itu lebih kepada presiden incumbent atau wakil presiden incumbent atau menteri yang menjadi kontestan pemilu. Karena itu secara perundang-undangan ada di bagian yang berbeda. Mas Uceng pasti akan jauh lebih pas menjelaskan itu menurut saya. Oke, baik. Jadi ada dua hal yang berbeda, satu larangan kampanye, satu hak berkampanye bagi presiden dan pejabat negara lainnya kalau dia berstatus kontestan pemilu. Konteks pasal 299 yang ditunjukkan presiden itu. Jadi nggak boleh dicampur aduk semua aturannya begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.